Melihat sosok itu berwujud seperti wanita, rambutnya panjang hingga menyentuh tanah, wajahnya hancur penuh darah, mulutnya menganga dan mengeluarkan air liur. Sosok itu berdiri tepat di belakangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untung direkam. Saatnya saya bacakan part terakhir dari tulisan Al, Desa Gaib di Balik Kabut. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Makin lama suara itu terdengar sangat jelas sekali, seperti suara berada di depan tenda kami. Tak lama kemudian aku mendengar suara langkah kaki yang sangat ramai melintasi depan tenda. Aku, Mala, dan juga Steven penasaran apa yang ada di luar. Akhirnya kami bertiga pun mengintip keluar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami sangat terkejut melihat apa yang ada di luar. Ada sekelompok orang yang membopong sebuah keranda mayat. Keranda mayat yang dibopong bukan seperti keranda mayat pada umumnya. Keranda mayat ini berwarna hitam, seperti terbuat dari bambu bukan besi. Sekelompok orang itu juga menggunakan pakaian serba hitam sambil memegangi sebuah obor. Dan betapa terkejutnya kami lagi. Semua orang di kelompok itu tiba-tiba menatap tajam ke arah kami bertiga. Sontak kami pun langsung menutup kembali tenda kami, dan kami sangat ketakutan karena orang-orang itu tiba-tiba saja mengelilingi tenda kami sambil mengarak keranda yang mereka bopong. Ya Allah, kenapa lagi kok bisa kayak gini? Ucap Mala. Jangan keliru, kita harus banyak berdoa. Jangan sampai putus ya. Kulihat Steven mulutnya komat kamit. Aku dan Mala pun sama, kami berdoa menurut kepercayaan kami masing-masing. Sambil kami memejamkan mata, sambil berdoa memohon perlindungan dari Yang Kuasa. Tiba-tiba terdengar suara dari tenda. Bang, buka dulu bang, ini aku. Terdengar suara itu seperti tidak asing lagi di telinga kami. Seperti kami pernah mendengar suara itu, namun kami belum pernah mendengarnya di mana-mana. Akhirnya dengan hati cemas, aku membuka tenda kami dan betapa terkejutnya. Ternyata suara itu adalah Irwan. Irwan? Dari mana? Ucapku dengan sedikit terkejut. Iya bang, iya. Lah, katanya tadi mau naik tapi kok balik lagi ke sini. Aku cuma mau nyampain sesuatu sama abang. Mau nyampain apa Towan? Bang, di sini nggak aman buat abang-abang sama kakak. Saya saranin mending abang ngurungkan niat aja buat naik ke puncak. Abang harus turun lagi malam ini, ucap Irwan dengan mimik yang sangat serius. Emang kenapa Towan? Ada hal yang nggak bisa aku ceritain secara rinci bang. Yang pasti ini semua demi keselamatan kalian. Aku seperti yakin dan tidak yakin melihat sosok Irwan yang berdiri di tenda kami. Aku masih belum yakin bahwa itu Irwan yang aku temuin tadi, namun ia terus mendesak kami untuk turun dari gunung ini. Mala yang terus ketakutan pun akhirnya memutuskan untuk turun malam ini juga. Akhirnya aku tak punya pilihan selain menuruti kemauan Mala dan Irwan. Akhirnya kami packing, kembalikan barang-barang kami dan berniat untuk turun juga malam ini. Maaf bang, aku gak bisa nemenin turun, jawab Irwan. Ya udah gak apa-apa Wan, terima kasih ya udah nasihatin kami. Tanpa sepatah kata pun Irwan langsung pergi meninggalkan kami dan mengacungkan jempol membalas ucapanku. Yakin nih kita mau turun? Tanya Steven. Ya mau gimana lagi Steve? Rasaku apa yang Irwan bilang itu benar. Lihat aja tadi, cukup banyak teror kan? Mungkin lain kali kita bakalan muncak lagi, sahut Mala. Ya udah kalau gitu, berdoa ya jangan sampai putus saat perjalanan turun nanti, ucapku. Perlahan kami mulai berjalan turun. Sangat hati-hati. Jalan turun ini gelap dan juga licin. Awalnya perjalanan kami biasa-biasa saja, sampai akhirnya kami memasuki hutan pinus. Disitulah teror dimulai.
Mala yang awalnya biasa-biasa saja, setelah memasuki hutan pinus mendadak matanya melirik liar, seperti ada sesuatu. Ia lihat ada sesuatu yang mengikuti dia. Dia menggenggam tanganku. "Di, aku takut, Di." Kata-kata itu selalu ia lontarkan berulang kali. Aku mencoba menenangkannya, memperingatkannya terus jangan sampai putus doa dan pikirannya kosong. Kami benar-benar disambut oleh aura yang sangat negatif di pinus ini. Seakan-akan ada 1000 mata yang mengawasi gerak-gerik kami. Auranya sangat mengancam, seperti mereka siap menjadikan kami sebagai mangsa. Beberapa kali saya melihat sekelebatan bayangan hitam melintas di depanku, namun ku coba untuk tidak menghiraukannya. Tak bosan-bosan aku juga mengingatkan kepada Mala dan Steven untuk tidak putus doa. Sebenarnya di sini udah di luar batas mental keberanianku, tapi mau gimana lagi, ini sudah menjadi tanggung jawabku. "Di, ada yang ngikutin kita dari tadi," bisik Mala padaku. Udah, gak usah diambil pusing. Pikiran jangan sampai kosong ya. Terus fokus, berdoa jangan sampai putus. "Di, tukeran posisi dong," kata Steven. "Aku di depan kamu ya. Di belakang pundakku ini berat banget," ucap Steven. "Oh iya gak apa-apa. Kamu di depan. Nanti kalau kamu gak tahu jalurnya, tanya sama aku ya." Aku dan Steven bertukar posisi, sedangkan Mala tetap ada di posisi tengah. Dan kami mulai melangkahkan lagi untuk turun. Tak beberapa jauh melangkah, ternyata benar apa yang saya rasa. Mungkin ini yang dirasakan Steven. Pundakku terasa berat sekali, bahkan merasakan nyeri yang lumayan terasa. "Bentar dulu istirahat ya, ucapku karena sudah tidak sanggup lagi menahan nyeri di pundakku. Saat kami menghentikan langkah, saat Mala dan Steven berbalik arah melihatku, aku melihat mereka berjalan mundur saat melihatku. Mereka terlihat seperti orang ketakutan. Tanpa sepatah kata pun mereka hanya terdiam dan menatap tajam ke arah belakangku. Aku gak tahu apa yang mereka lihat, namun ekspresi mereka seperti memberi jawaban padaku. Ada yang tidak beres di belakangku. "Steven, Mala, apa yang kalian lihat? Jangan sampai pikiran kalian kosong ya. Lawan dan terus berdoa," teriakku pada mereka. Namun mereka hanya diam terpaku dan menatap kosong ke arah belakangku. Saat aku memandang ke arah belakang, rasanya berat sekali, seperti ada yang menahanku untuk melihat ke arah belakang. Namun karena aku penasaran dengan apa yang mereka berdua lihat, akhirnya aku paksakan diri untuk melihat ke arah belakang. Saat ku mendapati apa yang mereka lihat, seketika jantungku terasa berhenti berdetak. Kakiku rasanya tak memiliki dengkul lagi, lemas, langsung jatuh dan tak sadarkan diri. Aku melihat satu sosok yang begitu menyeramkan dalam seumur hidupku. Melihat sosok itu berwujud seperti wanita, rambutnya panjang hingga menyentuh tanah, wajahnya hancur penuh darah, mulutnya menganga dan mengeluarkan air liur. Sosok itu berdiri tepat di belakangku. Sekira hanya satu langkah orang dewasa, sontaklah hal itu membuatku sangat down hingga aku pingsan. Entah berapa lama aku pingsan. Saat aku sadar, aku melihat Mala sudah menangis sambil memangku kepalaku. Saat mereka mengetahui aku telah sadar, mereka berdua terlihat gembira dan mengusap air mata mereka. "Di, please toh, jangan bikin aku takut," ucap Mala. Kemana sosok itu, Mal? Sosok apa? Yang tadi yang berdiri di belakangku, kalian melihatnya kan? Kamu ngingetin kita untuk jangan putus berdoa, jangan berpikiran kosong, tapi kamu sendiri berpaling dari kata-katamu sendiri, ucap Steven. "Maksudnya gimana sih? Aku bingung." "Ya kami juga bingung, kenapa kamu pingsan di sini. Tadi itu aku sama Steven terkejut. Pas kita jalan tiba-tiba kamu gak ada di belakang. Ya udah aku sama Steven balik lagi buat nyari kamu. Tahu-taunya kamu pingsan di sini. Emang kenapa Tondi? Kamu lihat apa?" "Perasaanku tadi kalian ada di depanku kok. Kalian juga ngelihat apa yang aku lihat. Tapi heran
Tadi aku sama Steven cuma jalan berdua. Kamu pingsan di sini. Emang kamu lihat apa toh? Udah deh, nanti aku ceritain ya. Kita istirahat dulu sebentar. Kepalaku masih pusing. Ya sudah, ini minuman. Ucapan Mala sambil memberikan air minum. Aku masih diambang kebingungan setelah mendengar ucapan Mala. Kalau tadi depanku bukan Mala dan Steven, terus itu siapa? Aku masih gak ngerti sama apa yang menimpa aku malam ini. Intinya aku bersyukur selamat dari sosok yang mengerikan itu. Aku memutuskan untuk beristirahat sejenak karena kepalaku sakit, tubuhku juga masih lemas. Tak beberapa lama kemudian, kami beristirahat. Kami dibuat terkejut dengan suara langkah kaki. Kami awalnya berpikir bahwa langkah kaki itu adalah sosok yang akan meneror kami lagi. Saat sampai, aku, Steven, dan Mala berdoa sangat kuat. Namun kami sangat lega. Ternyata sosok di balik suara langkah itu adalah 3 langkah kaki pendaki. "Permisi mas," ucap mereka semua serentak. Karena aku tak ingin mendapat teror lagi, aku putuskan untuk turun bareng mereka bertiga. Mas, mau turun kan? Kami boleh ikut bareng mas. Soalnya kami baru pertama kali mendaki di sini. Jadi masih kurang paham sama jalurnya. "Oh iya mas, silakan," jawab salah satu dari mereka. Akhirnya aku, Mala, Steven mengikuti 3 orang pendaki tersebut turun. Awalnya terlihat biasa saja. Selama perjalanan tak satu pun dari kami yang berbicara. Hanya keheningan dan suara-suara binatang hutan. Aku mulai merasakan kecurigaan saat ketemu sebuah persimpangan. Persimpangan yang tadinya saat aku, Mala, dan Steven naik melewati persimpangan ini, kami mengambil jalur sebelah kiri. Namun kenapa 3 pendaki ini memilih jalur sebelah kanan? Yang setelah aku pikir-pikir, kulihat kami naik tadi harusnya ini memang kita harusnya ambil sisi sebelah kiri. Gimana ya? "Mas, kok lewat sini sih? Ini kan seharusnya jalur ke jurang," tanyaku pada 3 pendaki itu. "Enggak kok mas, kami udah biasa naik di sini. Jadi menurut kami jalur ini lebih cepat mas buat sampai ke bawah." "Udah Landi, udah. Kelihatannya mereka juga udah sering mendaki kok." Akhirnya dengan hati setengah-setengah aku mengikuti jalur yang mereka pilih. Setelah kira-kiranya setengah jam perjalanan, benar saja jalan ini buntu dan berujung jurang. "Tuh kan bener mas, aku bilang tadi juga apa, jalur ini tuh ada jurang." "Lah iya ya, itu kan jurang mas," ucap Steven nimbuin. Ya udah, putar balik aja yuk Steven, Malah yuk kita putar balik saja," ucapku. Akhirnya di situ kita putusin untuk balik. Namun saat kami balik badan, kami dikejutkan dengan ulah 3 orang pendaki itu. Satu persatu dari mereka terjun ke jurang yang tepat ada di depan kami. Sontak hal itu membuat kami berteriak histeris. 2 orang sudah melompat ke dalam jurang. Kini tinggal 1 orang lagi. Ia mengajak dan memaksa kami untuk juga ikut terjun ke dalam jurang bersamanya. Steven yang berdiri di samping orang itu langsung menarik Steven dan terjun ke dalam jurang. Namun untungnya spontanku langsung merespon secara tiba-tiba dengan sikap aku menarik tangan Steven. Akhirnya Steven tidak ikut terjun ke dalam jurang. Wajah Steven langsung terlihat pucat dan tubuhnya gemetar. Kami masih melamun menatap kosong di dalam jurang yang amat sangat dalam itu, lalu bertanya siapa mereka bertiga ya, manusia apa bukan? Untung aja Van kamu selamat. Aku masih kaget banget. Kalau gak ada kalian, mungkin sekarang aku jadi mayat. Tapi aku masih bingung, mereka itu siapa? Udah toh, gak usah diambil pusing. Yang penting kita semua selamat kan? Tak beberapa lama kemudian, tak sengaja aku memandang ke sebuah pohon yang ukurannya lumayan besar. Aku dibuat terkejut lagi. 2 sosok pocong yang tiba-tiba keluar dari balik pohon. Mengetahui tempat ini yang lumayan angker, firasatku berkata tidak baik jika berlama-lama di sini. Van, kamu gimana? Sudah bisa jalan kan? Bisa kok, bisa. Ya udah, ayo kita jalan.
Nggak baik kalau kita lama-lama di sini. Setelah berjalan kira-kira hampir 1 jam lamanya, kami tak kunjung juga menemukan persimpangan yang kami masuki tadi. Malah kami bertemu dengan jalan setapak. Duh Ndi, kok kita nggak sampai-sampai di persimpangan tadi ya? Perasaanku simpangan itu nggak dalam, paling setengah jam udah nyampe. Tapi kok ini sudah sejam, nggak nyampe-nyampe, nggak nemuin simpangan tadi. Udah, kalau capek break aja dulu, ucapku. Gimana ya? Masih heran ya aku sama kejadian tadi. Nggak habis pikir kalau sampai ikut masuk ke jurang gimana. Udah, nggak usah dipikirin. Ntar dulu ya Andi, aku kebelet, mau buang air kecil dulu. Iya ya, jangan sembarangan ya Steven, permisi dulu. Tak beberapa lama kemudian Steven pergi buang air kecil. Aku dan malah mendengar suara gamelan lagi. Yang tadi kami dengar di atas, namun suaranya kini sangat jauh. Mal, kamu dengar suara itu kan? Iya Andi, iya, aku dengar. Tapi dari mana asalnya ya? Ya mana aku tahu Mal. Tak lama kemudian tiba-tiba Steven seperti terburu-buru tergesa-gesa. Mal, Di, kalian harus lihat ini. Pasti kalian gak bakalan percaya. Ayo. Kami pun mengikuti Steven dan melihat apa yang Steven lihat. Aku sangat terkejut melihat sebuah desa yang tak berapa jauh dari tempat kami berdiri. Waduh, jauh-jauh muter-muter, tahu-tahu sebelah sini udah ada desa. Lah iya ya, syukurlah kalau gitu kita bisa segera sampai di desa. Kami pun bergegas berjalan menuju desa. Padahal saat kami lihat desa itu tidak begitu jauh, tapi setelah kami datangi desa itu benar-benar sangat berasa jauh. Jalurnya juga hanya jalan setapak. Sisi sebelah kiri adalah jurang, ditambah lagi dengan jalan yang licin dan tertutup kabut yang cukup tebal. Sesekali kami meraba jalan untuk bisa kami lalui. Setelah beberapa lama, kami berhasil melewati jalur ekstrim itu. Kini desa itu berada di depan mata kami. Namun tak terlihat sedikit pun ada sesuatu dari kehidupan. Saat kami masuk desa tersebut, hanya ada beberapa anak kecil yang bermain di pelataran rumah. Rumah itu bercahayakan sentir dan juga diterangi obor. Benar-benar aneh desa ini. Kami menyusuri pedesaan ini, berharap jumpa dengan seseorang. Tapi lagi-lagi kami tidak menemuinya. Karena kami rasa sudah lelah, akhirnya kami beristirahat dulu di depan pelataran rumah salah satu desa ini. Aneh ya Andi, desa ini padat tapi kok nggak ada orangnya, kata Steven. Iya nih, aku ngerasa ada yang nggak beres sama desa ini. Khusus, nggak boleh ngomong kayak gitu. Selalu berpikir positif ya. Mungkin karena udah malam mereka jadi istirahat. Ya kamu pikir aja Landi, masa malam-malam kayak gini ada anak kecil main di luar? Orang tuanya mana? Ketus Mala. Walau seperti di luar logika, semua ini harus aku yakinkan. Mala dan Steven harus terus berdoa dan berpikir positif. Walau gimana pun, kita nggak tahu apa yang ada di desa ini. Jadi memang harus tetap berhati-hati. Tiba-tiba sebuah pintu rumah yang tepat di belakang kami terbuka pelan. Kami terkejut bukan kepalang mengetahui siapa yang berada di balik pintu itu. Seketika wajah kami bertiga pucat, tubuh kami gemetar, pandangan kami terpaku pada sosok yang ada di balik pintu itu. Ternyata itu adalah nenek tua yang kulihat di pos 3 tadi. Aku hanya bisa pasrah. Apa yang akan terjadi pada kami saat ini? Kulihat wajah nenek itu seperti tidak suka dengan kehadiran kami. Bola matanya menatap tajam ke arah kami bertiga. Aku berpikir bahwa habis sudah riwayat kami. Namun tiba-tiba malah menarikku dan Steven untuk lari dari rumah itu. Kami pun berlari sekuat tenaga untuk menghindari sosok nenek yang sangat menyeramkan itu. Setelah kami rasa cukup, akhirnya kami berhenti. Aduh, edan bener. Gak enak banget aura nenek itu, ucap Steven dengan nafas yang tersengal-sengal. Syukurlah kita bisa selamat. Aku berpikir kalau kita gak bakalan bisa lari dari sosok itu. Tapi kok kamu bisa lari Tomal? Waktu dilihatin tadi padahal badanku udah mulai lemas.
Iya ya, aku juga sama. Rasanya badanku kayak diikat gitu loh pakai tali, sampai nggak bisa bergerak. Ya gimana ya? Sebenarnya nenek itu udah ngikutin kita dari tadi. Bahkan ngikutin 3 orang pendaki yang terjun ke jurang itu. Nenek itu juga ada di sekitar kita. Dia seperti mengawasi kita kemanapun kita pergi. Makanya dari tadi aku nggak kaget, karena sudah sering lihat sosok nenek itu dari tadi. Makanya aku narik kalian. Jadi ini kira-kira nenek itu masih ngikutin kita nggak, Mal? Kalau buat sekarang sih sudah aman. Aku belum lihat lagi adanya dia. Duh, kenapa jadi begini toh? Capek banget rasanya kejar-kejaran terus. Badanku udah mulai lemes, ucap Steven. Sabar. Kita jangan nyerah. Pasti kita dapat jalan keluarnya kok. Aku juga capek, Van. Tapi kita nggak boleh nyerah. Iya, tapi mau sampai kapan kayak gini? Kita nggak ada yang tahu sekarang ada di mana kan? Udah Tovan, kita berdoa aja. Mudah-mudahan kita dikasih jalan keluar. Aku terus berdoa tanpa putus, istighfar sebanyak mungkin. Mungkin ini adalah jalan Allah agar aku bisa mengingatnya lagi. Karena aku akui selama ini soal agama aku kurang. Sholat pun juga masih jarang, tapi di sini aku hanya selalu mengingatnya bahwa nggak akan ada pertolongan yang ampuh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu mengingatnya. Ternyata teror ini belum berakhir. Kami mendengar suara gamelan lagi. Suara itu terdengar sangat jelas sekali. Kami pun pelan-pelan mencari sumber suara gamelan itu. Akhirnya kami mendapati suara gamelan itu berasal dari sebuah rumah. Rumah yang cukup besar. Perlahan kami mendekati rumah itu dan mengintip dari pelataran rumah. Kami melihat seperti ada sebuah pertunjukan tari di mana ada 4 orang gadis yang sedang menari berpakaian ala-ala penari ronggeng dan dikelilingi sejumlah lelaki yang sedang duduk sambil menyaksikan tarian mereka. 4 gadis yang menari itu sangat cantik. Bahkan seumur hidupku baru melihat wanita cantik itu di sini. Mereka lengkak-lengkuk tubuhnya menari cukup menggoda. Aku dan Steven tidak sadar bahwa ini menggoda imanku. Akhirnya aku mengintip kembali dari balik pagar. Dan ternyata mereka berempat mengetahui kami sedang mengintipnya. Tapi bukannya mereka marah, namun seperti penari-penari itu memanggil kami bertiga. Akhirnya aku, Steven, dan Mala pun setuju untuk masuk ke dalam dan berpikiran untuk meminta pertolongan. Iman kami cukup lemah saat ini. Tidak bisa lagi membedakan mana manusia, mana setan. Dengan yakinnya kami bertiga ini masuk ke dalam perkarangan itu, menemui mereka, padahal kita tahu bahwa kami berada di tengah hutan. Secara logika sudah gak mungkin ada rumah sebesar ini di hutan. Kami berjalan mendekati pintu pagar rumah itu. Saat kami hendak masuk ke pagar itu, tiba-tiba ada sebuah tangan menepuk pundakku. Aku kaget bukan kepalang. Lagi-lagi orang itu adalah Irwan. Dari mana? Kok bisa sampai di sini? Seharusnya aku yang nanya sama kakak. Kalian ngapain di sini? Tanya Irwan. Kami pun menceritakan pada Irwan tentang kami yang tersesat dan mengikuti 3 pendaki tadi. Terus ini kalian mau ke dalam gitu? Iya Wan, rencananya mau minta tolong sama orang-orang di dalam itu. Barangkali mereka bisa bantu. Yakin mau lihat itu? Bener, yakin? Coba kalian lihat lagi. Mereka yang ada di dalam itu beneran orang atau tidak? Kalian perhatikan kakinya, jangan wajahnya melulu yang dilihat. Aku yang tidak mengerti maksudnya Irwan, namun aku juga penasaran. Hingga akhirnya aku dan Steven dan Mala mengintip kembali dari balik pagar lagi. Saat aku perhatikan kaki mereka, aku sangat terkejut. Mukaku mendadak pucat, bulu kuduku merinding bukan kepalang. Kenapa? Kok pucat gitu bang mukanya? Baru tahu ya? Wah, edan, cantik-cantik kayak gitu kakinya kok kebalik semua Yowan. Udah, jangan ngomong gitu bang. Kalau mereka denger, kalian gak bisa pulang. Wan, bener ya,
mereka bukan manusia. Kok kelihatannya mereka seperti manusia, Wan? Bang, di dunia ini yang namanya setan itu semakin tinggi levelnya, semakin sempurna wujudnya. Setan yang paling berbahaya itu bukan yang menakutkan, tapi yang semakin tinggi levelnya, yang bisa niruin seperti manusia. Sampai manusia itu nggak bisa bedain mana manusia mana setan. Kalau kita udah nggak bisa bedain mana yang setan dan mana yang manusia, kita bakalan celaka, Bang. Kalau abang nggak percaya, datengin aja mereka. Kalau abang bisa pulang sehabis dikasih makan sama mereka, saya salut, Bang, sama kalian. Oh gitu ya, Wan. Emang apa toh, Wan, kalau kita diberi makan? Tanyanya. Udahlah, nggak usah dibahas. Sekarang aku tanya sama abang-abang, kakak ini sekarang mau masuk atau mau ngikutin aku? Kamu tahu, Wan, jalan keluarnya? Udah, ayo ikutin aku aja. Kami pun mengikuti Irwan yang kali ini ia memimpin jalan. Sungguh aneh, hanya sekira 30 menit kami sudah berada di dekat di pos 2. Padahal kami sudah menghabiskan perjalanan berjam-jam untuk memasuki desa gaib itu. Loh, Wan, kok bisa sampai di sini? Tanya aku. Namun Iwan hanya membalas senyuman dari jawabanku. Gimana, Bang? Dijadikan pengalaman aja lah. Ambil hikmahnya dari kejadian ini semua. Ingat, dimanapun kita berada, kita jangan pernah sembarangan ngerasa angkuh dengan pengetahuan kita. Harus ucap salam terlebih dahulu, Bang. Kemanapun terus jaga sopan. Jangan kapok ya buat naik lagi, katanya. Ucapan Irwan bagaikan tamparan keras bagi kami bertiga. Kami memang sebelum naik gunung ini terlihat angkuh, beranggapan enteng tentang gunung ini. Bahkan kami ngerasa gunung ini tidak ada apa-apanya karena gunung ini berada di dekat desa kami. Dan terlebih lagi kami tidak mengucapkan salam saat memasuki gunung ini. Bahkan saat memasuki kawasan angker kami juga tidak permisi atau mengucapkan salam. Ya sudah, Bang, aku cuma bisa nganter sampai di sini saja. Loh, kamu nggak ikut turun, Wan? Kamu nggak pulang? Enggak, Bang, teman-temanku pada nunggu di atas. Nanti aku pulang bareng mereka. Kami pun bersalaman dengan Iwan. Sebagai tanda perpisahan kami dengan Irwan di pos 2. Wan, aku sama teman-teman ngucapin terima kasih ya, Wan. Kalau nggak ada kamu, kita nggak tahu sampai mana. Sekali lagi terima kasih, Wan, terima kasih. Lagi-lagi Iwan pergi begitu saja dengan mengacungkan jempolnya membalas ucapanku. Kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Matahari sudah mulai sedikit mengintip dari bilik hitam awan. Langkah pagi ini begitu tenang dan sangat sejuk. Tak henti-hentinya aku panjatkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan jalan keluar ini semua. Sesampai di pos pendaftaran, aku melihat orang tuaku, orang tua Mala, Steven, sudah berada di pos pendaftaran. Mereka seperti terkejut melihat kemunculan kami. Orang tua kami langsung memeluk kami masing-masing. Orang tuaku berkata bahwa kami dinyatakan hilang sudah 2 hari 3 malam. Tim SAR sudah menyisir gunung namun tak menemukan kami. Seorang tim SAR bertanya tentang kemana kami berada selama 2 hari 3 malam. Namun kami lebih baik menutup jawaban itu, memilih merahasiakan semuanya. Saat aku sedang menghangatkan tubuhku di pos pendaftaran, tak sengaja aku melihat ke sebuah papan isi daftar orang hilang yang ada di gunung ini. Aku mendekati papan itu, melihat daftar-daftar orang hilang. Seketika tatapanku terfokus pada satu foto. Betapa terkejutnya aku mendapati foto Irwan terpapang di daftar orang hilang. Aku langsung histering berteriak, memanggil Mala dan Steven. Mal, Van, Steven, sini dulu. Ini Irwan kan? Astagfirullahaladzim. Iya ya, ini kan Irwan. Kalian kenal dengan orang ini? Tanya salah satu tim SAR. Kenal, Bang, kenal. Dia yang telah nolongin kami. Karena dialah kami bisa selamat sampai di sini. Ini namanya Irwan. Dia pendaki asal Jawa Barat. Dulu dia sering mendaki di sini hingga akhirnya pada suatu hari, tepatnya tanggal 26 November 2014, dia dinyatakan hilang di gunung ini dan sampai sekarang
belum diketemukan. Ayahnya masih sangat terpukul dengan kehilangan anak sematawayangnya. Kami pun merasa sangat terpukul saat mengetahui latar belakang sosok Irwan yang kami kenal di gunung ini. Sudah 4 tahun lamanya dinyatakan hilang. Sangat tidak ada kemungkinan untuk dinyatakan hidup. Tapi aku tak mempedulikan siapa Irwan, mau dia manusia atau bukan. Intinya sudah berbuat baik pada kami. Sebagai tanda terima kasih, ku panjatkan doa kepada Irwan setiap hari. Dimanapun ia berada sekarang, semoga tetap berada di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku, Al. Terima kasih buat semuanya. Semoga bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.